daerah ya. Pertama-tama saya mau tanya dulu, tadi udah disinggung ketua. Bapak-bapak tahu nggak apa yang bapak-bapak ibu dapatkan ketika menjadi wakil kepala daerah? Sebelumnya loh? Nggak tahu. Terus Anda jadi wakil kepala daerah nggak tahu apa fungsi dan kewenangannya? Pak mundur aja Pak. Ya bagus Pak. Karena kalau bapak-bapak ibu mempersoalkan apa yang sudah ada pada Anda, saya aneh. Terus terang saya aneh. Ya. Harusnya persoalan itu diselesaikan ketika mencalon. Ini begini nih. Bisa nggak kita berbagi, kan sama-sama berjuang? Kan gitu dong. Kalau saya. Karena begini. Saya tidak membayangkan kalau kewenangan itu ditambahin, maka apakah tidak akan ada konflik kepala daerah dengan wakil kepala daerah? Makin gila kalau menurut saya. Makin gila. Coba kembalikan pada diri kita. Kalau bapak ibu yang jadi kepala daerah mau nggak bagi seperti yang dimau ini? Belum tentu. Pasti belum tentu jawabannya. Karena memang beda ketika Anda menjadi kepala daerah dan menjadi wakil kepala daerah. Modal politiknya sudah beda. Modal berjuangnya sudah beda nih isi tasnya. Mungkin modal sosiologisnya juga berbeda. Mau perlakuan yang sama gimana ceritanya? Ini kita sebagai manusia dulu. Lalu secara konseptual dimanapun yang namanya wakil itu adalah leader in waiting. Leaders in waiting. Memang pembantu wakil. Itu konseptualnya akademis. Berpikirnya itu wakil itu. Memang mewakili. Menggantikan bila dibutuhkan. Kan gitu dong. Kalau itu sudah dipahami oleh kita, sebenarnya nggak perlu ada konflik. Karena Anda semua sudah paham dan tahu wakil itu cuma begini diatur oleh undang-undang dan regulasi. Kalau Anda pahami itu, tahu batasnya, nggak akan ada konflik. Kalau menurut saya. Memang cuma wakil, memang cuma nunggu. Syukur-syukur nanti pada periode kedua, misalnya nih kalau dari periode pertama. Publik ingin perubahan, saya punya peluang maju. Atau 2 periode ini berhasil, saya punya peluang nanti pada periode ketiga menjadi nomor 1. Kalau pemahaman ini nggak ada, pasti ribut terus nih. Ada nggak ada kewenangan pasti ribut terus. Sedangkan tidak ada kewenangan aja, konfliknya nggak habis-habis. Apalagi kalau ada kewenangan, bayangkan dualisme itu. Kalau saya pribadi nih, ya melihatnya, karena yang namanya wakil itu kan ada fungsi kaderisasi di sana. Lu nunggu dong, baru maju 1 periode udah ini itu. Ini saya bicara jalanan nih. Lu gimana sih nggak sabaran banget gitu loh. Anda punya energi, Anda tahu yang mau dilakukannya minta izin. Yang kalau diizin ya udah duduk. Namanya leaders in waiting. Kan gitu nih, supaya nggak. Tapi kalau Anda merasa lebih mampu dari kepala daerahnya, merasa berjuang lebih banyak, ya ini ribut terus nih urusannya ini pasti. Pasti nih, nggak bisa enggak. Lah orang undang-undang yang ada saat ini sudah menjelaskan apa bagian Anda, tapi masih mau. Lah pasti recok lah. Di mana yang nggak recok? Di rumah aja kalau bini kita nyampurin kita pusing ribut pasti di rumah. Konon pula urusan kekuasaan. Ini bicara jujur-jujur aja bapak-bapak. Kan gitu nih. Sepanjang nggak ada, kita nggak nerimo apa yang sudah tersurat dalam undang-undang regulasi, pasti konflik. Kepala daerah mana yang mau dibagi? Urusan pendidikan, kesehatan, pertanian, kasih wakil kepala daerah. Lah, elektabilitasnya di situ siapa yang mau relokasi? Misalnya, ini kalau bapak jadi kepala daerah pasti sama kalau menurut saya nggak ada bedanya. Kan kebetulan aja sekarang wakil kepala daerah. Ya, itu kalau menurut saya. Jadi ada fungsi kaderisasi dan regenerasi, ada fungsi itu tadi mitigasi kalau kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Kan itu tuh fungsinya. Ya. Dan kita tuh berharapnya sebenarnya setiap pasangan calon ketika maju, menang, urusan psikologis dan segala macam itu diurus dulu. Memang sering kita alamin kepala daerahnya gitu menang, kesepakatan dibuang ke laut. Namanya kesepakatan politik. Manusia nggak bisa dipercaya. Kan itu tuh. Nah, ini gampang nggak? Wah nggak gampang.
Mengubah kewenangan itu mengubah juga struktur mekanisme pemilihan, Pak. Pasti ada di sana. Oke, kalau mau nyalon nih, kita kewenangannya dibagi, ya udah, biaya 100 miliar, kita 50-50, mau nggak? Pada ngacir nih wakil. Biasanya. Dan kalau di 50-50, kewenangan 50-50 juga. Mekanisme pemilihan juga pasti akan dirubah. Siapa yang mau bayar 50-50, kewenangan gak jelas. Kapan balik modal? Kan ada gitu-gitunya juga ini. Kita manusiawi lah melihat. Jadi kalau arsitektur kewenangannya dirubah, arsitektur pemilihannya juga pasti akan dirubah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggak, tadi ada pilihan misalnya, termasuk mekanisme akuntabilitasnya. Jadi perubahan ini memang dari ujung hulu sampai hilir kalau kita mau rubah ini. Tapi kalau kita pakai ya namanya kesepakatan secara konseptual dan berlaku dimanapun, yang namanya wakil itu leaders in waiting, nggak akan ada konflik. Apalagi kalau kepala daerah nomor 1 orangnya punya hati dan punya otak. Kalau kepala daerahnya bagus, tidak mengalami krisis kepercayaan diri, pasti dia kasih sebagian tugas kepada wakilnya. Ya, pasti dia kasih. Tapi karena ketidakpastian kita juga kurang dari awal kurang sempurna membuat arsitektur kewenangan, ya inilah problem kita terjadi terus menerus. Jadi problem hulu hilir, Bapak-bapak. Tapi saya terus terang pimpinan, kalau kita mau ngubah ini dari hulu sampai hilir, ini ribet banget nih urusan. Ya, misalnya kalau diusulkan sampai undang-undang, PP dan segala macam, apalagi kalau cuma PP, ini hanya akan menambah konflik di daerah kalau menurut saya. Kalau saya pribadi, ya sebagai politisi bilang, kalau lu nomor 2, ya sabar di tempat. Leaders in waiting. Syukur-syukur dari awal menjaga yang namanya komunikasi, hubungan baik, sehingga mendapat peran lebih. Coba bayangkan wakil kepala daerah dikasih Forkopimda juga, bisa 2 pertemuan itu, Pak. Ini orang politik semua ini yang main. Sekarang aja banyak wakil nunggu di tikungan, ngaduin kepala daerah, itu sering terjadi kok. Banyak kasus kepala daerah masuk penjara ini gara-gara wakilnya juga. Tahu kita. Saya bisa sebutkan beberapa contoh di sini sekarang kepala daerah yang sedang terancam karena wakilnya main-main. Saya tidak tuduh Bapak Ibu ya. Tapi coba bayangkan Bapak-bapak dan Ibu yang jadi kepala daerahnya. Situasi kayak apa yang Bapak Ibu mau? Situasi kayak apa? Ini kalau menurut saya yang harus kita lakukan ya adalah pertama memperbaiki secara konseptual dan regulatif hubungan kepala daerah dengan wakil kepala daerah ini. Itu harus mulai sejak awal pemilihan pembentukan koalisi itu harus dilakukan. Yang kedua, minimum apa istilahnya? Minimum bukan kewenangan, karena kewenangan hanya kalau saya percaya hanya kepala daerah. Ya, minimum tugas yang harus diberikan kepada wakil kepala daerah supaya KPI-nya tercapai. Karena kita berharap wakil kepala daerah ini nantinya karena sudah punya pengalaman bisa menggantikan nomor 1. Sehingga dia juga punya kemampuan untuk belajar dari proses menjadi wakilnya. Kan kayak gitu. Yang ketiga, soal hak keuangannya. Saya sepakat. Kalau sekarang banyak kepala daerah itu pokoknya digencet nih wakil supaya nggak punya apa-apa. Nggak bisa muncul di publik, nggak punya anggaran, tidak dilibatkan apapun misalnya. Bahkan untuk menghadiri keundangan misalnya, sengaja sekda disuruh. Nggak dikasih tuh wakil kepala daerah, ini problem kalau menurut saya. Jadi minimum peran tuh harus ada, bukan kewenangannya. Minimum peran tuh harus ada dong. Dalam setiap acara ketika kepala daerah tidak ada, harus wakil kepala daerah. Kalau tidak ada, baru sekda atau kepala dinas atau OPD. Itu jelas kalau menurut saya. Nah, saya kira 3 hal itu pimpinan, ya. Secara konseptual dimanapun, saya memahami wakil itu sebagai leader in waiting. Itu aja. Mudah-mudahan kedua ini dipahami oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Deddy Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Pak Taufan Pawe, ini mantan wali kota Parepare yang pernah mengurusi wakilnya pasti. Ya, silakan Pak. Terima kasih pimpinan.
Yang saya hormati segenap unsur pimpinan yang ada, begitupun sahabat-sahabat saya dari Komisi 2 dan juga dari Bapak dari Kementerian Dalam Negeri. Saya lihat ada Pak Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Pengembangan Keuangan Daerah, dan segenap kepala daerah yang sempat hadir. Saya mencoba, Bapak Ibu sekalian, bahwa terlaksana sistem pemerintah yang baik di sebuah daerah, maka kepala daerah harus punya pemahaman. Wakil kepala daerah juga harus punya pemahaman. Apa itu? Bahwa mereka tertatih-tatih berdua menyuarakan pada saat kampanye janji-janji politiknya. 2 orang loh Pak. Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Nah, start awalnya inilah yang perlu dipahami, bahwa janji-janji politik kepala daerah itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu saripatinya